ketika Baradae nanti mampu melalui jalan ini, yakinlah Baradae akan bangkit, akan menjadi orang sukses. Karena itu Baradae tidak boleh putus asa, Baradae tidak boleh putus harapan. Banyak orang Baradae yang ditimpa cobaan bertimpa-timpa ketika muda, tetapi datang kebahagiaan kepadanya ketika umurnya telah beranjak tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sahabat tentu telah menyaksikan jalannya persidangan kasus Ferdy Sambo, atau yang lebih akrab selama ini kita sebut kasus kematian Brigadir J, yang sangat menghebohkan. Sidangnya telah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sahabat, perjalanan sidang telah sampai kepada penuntutan. Jaksa penuntut umum telah menuntut para terdakwa. Tuntutan yang paling tinggi kita lihat adalah kepada Ferdy Sambo, yang dituntut jaksa penuntut umum selama seumur hidup. Dan yang paling tinggi sesudah Ferdy Sambo, yang sangat mengejutkan juga bagi publik, karena diperkirakan oleh publik selama ini dia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena dia telah berjasa dalam mengungkap kasus ini. Sehingga yang tadinya kasus ini diketahui hanya kasus tembak-menembak, tetapi setelah diungkapnya fakta sesungguhnya bahwa yang terjadi ternyata adalah penembakan. Yang mendapatkan hukuman paling berat ini di bawah Ferdy Sambo adalah Brigadir E atau Richard Eliezer dengan tuntutan hukuman dari JPU selama 12 tahun. Sedangkan Putri Chandrawati yang adalah istri dari Ferdy Sambo sendiri, yang turut mengotaki rencana pembunuhan ini, dituntut jaksa selama 8 tahun. Demikian juga para terdakwa lain, masing-masingnya 8 tahun tuntutan JPU. Sehingga begitu tuntutan jaksa diketahui oleh publik terhadap Richard Eliezer, sungguh masyarakat terkejut karena di luar dugaan Baradae ini akan dituntut 12 tahun. Sungguh menyedihkan sekali pemandangan yang memperlihatkan dengan hati hancur luluh. Tampak Baradae mendekati pengacaranya dengan tertunduk dan dipeluknya pengacaranya. Waduh. Sahabat BN, memang diakui publik dulu menganggap Baradae ini seorang pahlawan karena dialah yang membongkar kasus ini. Kalaulah tidak diungkapkan fakta yang sesungguhnya oleh Baradae, makanya kasus ini akan mengendap begitu saja.
otak pembunuhan ini, Irjen Verdi Sambo, tidak akan terungkap. Makanya publik beralasan mengatakan bahwa Baradae adalah pahlawan dalam kasus ini. Namun tentu saja bagi Verdi Sambo dan kawan-kawannya, Baradae adalah pengkhianat dalam kasus ini. Tetapi faktanya, faktor Baradae menjadi pengkhianat inilah yang membuat tuntutan jaksa begitu berat kepadanya. Sahabat BN, kita baca sebuah berita tentang hal ini agar kita bisa kembali membangkitkan ingatan kita tentang Baradae. Kompas.com pernah menurunkan berita di bawah judul Profil Baradae, terdakwa pembunuhan yang mengaku diperintah Verdi Sambo tembak Brigadir J. Jakarta, Kompas.com. Sosok Richard Eliezer atau Baradae kembali jadi sorotan. Mantan ajudan Verdi Sambo itu menjalani sidang perdana pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam persidangan, Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Sejak awal mencuatnya kasus kematian Yosua, nama Baradae langsung mengemuka. Dia disebut-sebut terlibat baku tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan yang berujung pada tewasnya Yosua. Namun, seiring dengan berjalannya pengusutan kasus ini, perlahan mulai terungkap peran Baradae yang sebenarnya dalam kasus kematian Yosua. Memiliki nama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Baradae lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 14 Mei 1998. Richard merupakan anggota polisi berpangkat Bayangkara II atau Baradae atau golongan Tamtama. Dikutip dari tribunnews.com, karir Richard di kepolisian berawal ketika dirinya bergabung dengan Kesatuan Brimob. Richard bergabung dengan Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri pada November 2021. Dari situlah dia ditugaskan menjadi ajudan Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Tak disangka tugas Richard sebagai ajudan Sambo ternyata membawanya pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Imbas kasus ini, Richard dicopot dari jabatannya sebagai jabatan anggota Ton 2 KL 1 Yon C Resimen 1 Pas Pelopor Korbimob Polri per 22 Agustus 2022. Bersama 33 polisi lainnya, dia dimutasi ke pelayanan markas Yanma Polri. Kasus pembunuhan, Richard Eliezer menjadi orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 4 Agustus 2022. Mulanya, Richard mengaku terlibat baku tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Sambo pada Jumat 8 bulan 7 2022. Karena hendak melindungi isteri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang dilecehkan oleh Yosua. Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Richard membongkar peristiwa sebenarnya. Dia mengaku diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua. Setelahnya, Sambo menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumahnya untuk membuat rekayasa tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Sambo disebut sebagai otak pembunuhan Yosua yang juga merancang skenario baku tembak antara Richard dan Yosua. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS atau Verdi Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J atau Yosua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers hari Selasa tanggal 9 bulan 8 2022.
Dalam perkembangannya, Richard ditetapkan sebagai Justice Collaborator atau JC atau saksi pelaku perkara ini oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Menyusul Richard, 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua, yakni Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Diperintah Ferdi Sambo. Dalam sidang perdana yang digelar Selasa 18 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum JPU mengungkap bahwa Richard diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hari Jumat, tanggal 8 bulan 7 2022. Mulanya Sambo meminta Ricky Rizal atau Bribka RR untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak karena mengaku tak kuat mental. Mendengar penolakan itu, Sambo memerintahkan Richard Eliezer. Menurut jaksa, Richard langsung menyatakan kesediaannya. Terdakwa Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan," lanjutnya. Richard pun tak mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut. Usai persidangan, dia kembali meminta maaf ke keluarga Brigadir J. Richard, menyampaikan belasungkawa atas kepergian Yosua. Untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak, Ibu, Reza, adik Yosua, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga, kata Richard dengan suara bergetar seolah menahan tangis. Richard mengaku sangat menyesali perbuatannya, namun demikian dia berkata tak kuasa menolak perintah dari atasannya. "Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal," katanya. Membuat kita merasa terenyuh melihat jalan kehidupan seorang Baradae. Coba kita bayangkan siapa yang berani menolak perintah atasan ketika dia menjadi seorang ajudannya. Atasannya itu bukan setingkat dua tingkat tinggi pangkatnya dari dia. Bayangkan pangkat Baradae hanya seorang barada. Sedangkan Ferdi Sambo seorang jenderal bintang 2. Baradae hanya anggota Polri biasa. Sedangkan komandannya ini kepala divisi Propam Polri, kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Bayangkan kira-kira bagaimana dia bisa menolaknya. Dan itulah dulunya hal-hal yang mungkin membuat publik memperkirakan bahwa Baradae akan mendapat keringanan hukuman. Kalau kita lihat RR, jika Ferdi Sambo tetap berkarir dan tetap jadi komandan, besar kemungkinan RR ini akan terniaya karirnya. Karena dia tidak mau menuruti perintah Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Sahabat BN, Baradae menjadi anggota Polri agaknya adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarganya. Dengan menjadi anggota Polri-nya Baradae, kemungkinan besar di kampungnya Baradae, orang tuanya terangkat harga dirinya, sanak saudaranya pun begitu. Tetapi ternyata tidak lama kedua orang tua dan keluarganya
mendapatkan derajat yang terangkat itu, kini kembali tersungkur. Baradae tidak lagi menjadi anggota Polri, sudah dipecat, dan dia malah dituntut 12 tahun penjara. Sahabat BN, kalau kita inap dan renungkan, inilah yang namanya surat tentangan, inilah yang namanya perjalanan hidup yang perlu dituruti oleh seseorang. Bayangkan, suatu hal dulunya mungkin suatu kebanggaan bagi keluarga Baradae, baik bagi kedua orang tuanya maupun bagi orang di kampungnya, bahwa Baradae adalah seorang ajudan irjen, seorang ajudan kepala Satgas khusus Merah Putih, seorang ajudan orang yang sangat berpengaruh di Indonesia ini, yang sangat ditakuti. Sehingga agaknya dulu tidak saja kedua orang tua Baradae yang mendapatkan perlindungan karena Baradae ajudannya Pak Ferdi Sambo, tetapi tentu juga orang kampungnya mendapat perlindungan. Akan tetapi tampaknya itu pula lah yang menjatuhkan Baradae. Itu pula lah yang membuat Baradae tersungkur sekarang ke kerak bumi, ke kerak kehancuran. Sahabat BN, mungkin ada yang dapat kita tarik pelajaran dari apa yang dialami oleh Baradae ini. Perjalanan hidup ini sungguh tidak ada yang bisa meramalkan satu orang pun. Apakah kita sekarang ini orang miskin, orang hina, akan hina selama-lamanya? Belum tentu. Dan ketika seseorang terangkat derajatnya, disegani, ditakuti, apakah akan begitu selamanya? Tidak juga. Karena itu sahabat BN, bagi kita masyarakat kebanyakan, janganlah terlalu bersedih ketika kita hina dina, ketika kita mungkin pernah dicaci maki oleh orang lain, pernah direndahkan, tidak dihargai sama sekali. Tetapi ketika kita berada, ketika derajat kita terangkat, jangan pula kita sombong, sebab hujan dan panas itu kadang-kadang tak lama bisa berganti. Jadi artinya apa yang dialami oleh Baradae agaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bisa kita jadikan alam terkembang sebagai guru. Sahabat BN, kalaulah kita bayangkan sekarang ini bagaimana hancurnya hati kedua orang tua Baradae, milu rasanya kita merenungkannya. Belum tahu juga sekarang sahabat BN, bisa jadi orang-orang yang mungkin iri dulu kepada kedua orang tua Baradae, kepada sanak saudara Baradae, karena dulu orang tua Baradae, keluarga Baradae disegani di kampung karena dia dekat dengan orang penting, dekat dengan petinggi Polri. Tetapi kini bisa saja dia dihina, bisa saja dia diledek. Sahabat, tentu kita berharap kepada kedua orang tua Baradae, kepada sanak saudara Baradae, tabahlah menghadapi semua ini. Sahabat, sekali lagi, kalau kita lihat Baradae, orangnya lugu, orangnya jujur, dia loyal. Waduh, sulit, berat lidah kita bicara tentang anak muda ini. Tapi itulah surat tantangannya. Tapi itulah takdir yang ada padanya nampaknya. Tabahlah Baradae, tabahlah menghadapi semua ini. Dan Baradae harus yakin bahwa ini belumlah penghabisan dari kehidupan Baradae. Umur Baradae masih muda. Jalan lain masih terbuka, tentang panjang untuk Baradae. Baradae tidak boleh putus asa. Dan ketika Baradae nanti mampu melalui jalan ini, yakinlah Baradae akan bangkit, akan menjadi orang sukses. Karena itu Baradae tidak boleh putus asa. Baradae tidak boleh putus harapan. Baradae tidak boleh patah semangat.
Banyak orang berdakwah yang sengsara hidupnya di hari muda, tetapi senang hidupnya di hari tua. Banyak orang berdakwah yang ditimpa cobaan bertimpa-timpa ketika muda, tetapi datang kebahagiaan kepadanya ketika umurnya telah beranjak tua. Berdakwah harus yakin terhadap itu. Pada pokoknya berdakwah harus yakin. Buku berdakwah belum tertutup, masih terbuka. Berdakwah masih ada kesempatan nanti untuk menulis buku kehidupan berdakwah dengan tinta emas. Sabar berdakwah, sabar menghadapi semua ini. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.